dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Semuanya, perkenalkan nama saya Rasgo Vivanto. Di sini saya akan membagikan sedikit renungan. Tema saya hari ini yaitu menghormati ayah dan ibu kita. Sebelum memulai renungan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkatilah hamba-Mu ini dalam menyampaikan sedikit renungan Tuhan. Semoga renungan yang saya sampaikan nantinya dapat berguna bagi banyak orang yang mendengarkannya atau melihatnya Tuhan. Amin. Sebagai anak muda sekarang ini sangat rentan yang namanya tidak menghormati orang tua atau tidak menyayangi orang tua kita, atau apabila kita disuruh orang tua kadang-kadang kita sering memberontak atau apapun sebagainya, dan misalnya kita juga disuruh oleh orang tua kita, kadang kita juga tidak mau ya. Di ayat ini dijelaskan bagaimana kita itu harus menghormati orang tua. Karena apa? Apabila kita ingin masuk surga, ingin masuk ke kerajaan Allah, kita harus menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita lah yang mendidik kita dan membesarkan kita. Jadi jasa buat kita itu kan sangat-sangat banyak teman-teman ya. Di ayat ini dijelaskan Ulangan 5 ayat yang ke-16. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu sepanjang umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Allahmu kepadamu. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita itu harus menghormati orang tua kita agar pekerjaan kita dan apapun yang kita lakukan itu tuh dapat dikabulkan oleh Tuhan. Apabila kita tidak menghormati orang tua kita, itu akan membuat hidup kita menjadi tidak senangin oleh Allah, dan apapun yang kita inginkan jadi berantakan dan tidak sesuai dengan keinginan kita lah. Dan di Imamat 19 ayat 3 juga dijelaskan setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya. Jadi kita itu harus menyegani ibu dan ayah kita, karena dengan kita menyegani, kita itu akan senantiasa untuk menghormati, karena kan kita segan ke orang tua kita. Jadi kita jadikan orang tua kita sebagai panutan kita di dalam setiap aktivitas kita. Jadi kita kayak segan kepada ayah dan ibu kita. Dengan begitu kita bisa menyayangi mereka dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Amsal 20 ayat 20 juga dijelaskan, siapa yang mengutuki ayah dan ibunya, beritanya akan padam pada waktu gelap. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita kayak mengutuk ayah ibu kita, kayak memarahi ibu kita, atau kita kan sering membentak ibu dan ayah kita kan. Kalau misalnya kita lagi marah, itu akan membuat pelita hidup kita akan gelap. Jadi kayak kita tidak akan senang, kita tidak diberi oleh Tuhan kesenangan di dalam hidup kita. Kita akan menderita kesengsaraan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena pelita kebenaran itu terletak di ayah dan ibu kita. Jadi kita itu harus selalu untuk kayak menyayangi gitu loh di ayat ini. Dan di Amsal 30 ayat 17 juga dijelaskan, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan. Bentar teman-teman ya. Saya ulang lagi ya, Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu, dan akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Jadi dari dalam perumpamaan ini, apabila kita mengolok-olok ayah kita dan kita tidak mendengarkan ibu kita, akan banyak orang yang akan memangsa kita, akan banyak orang yang benci kita, tidak senang kepada kita. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa kita itu harus untuk tidak pernah untuk mengucap hal yang tidak baik pada orang tua kita. Karena apabila kita mengucap hal yang tidak baik pada orang tua kita, itu akan membuat kita jatuh ke dalam penderitaan dan jatuh ke dalam kesengsaraan yang sangat-sangat luar biasa. Karena letak kesenangan, letak kebahagiaan yaitu terletak di ayah dan ibu kita. Apabila kita bisa membahagiakan mereka,
hidup kita akan senang, akan bahagia, akan diurapi oleh Tuhan. Dengan begitu hidup kita akan lancar dan tidak ada tantangan oleh Tuhan, dan Tuhan pun senang apabila kita menghormati ayah dan ibu kita, karena sudah dijelaskan di ayat Alkitab bahwa kita itu harus senantiasa untuk menghormati dan menyayangi ayah dan ibu kita. Hanya ini yang saya sampaikan. Semoga teman-teman di sini untuk selalu menyayangi, jangan lupa untuk menyayangi ayah dan ibu kita, karena letak kebahagiaan terletak pada orang tua kita. Jadi selalulah senantiasa untuk menghormati dan menyayangi mereka. Sekian, terima kasih. Semoga renungan yang saya sampaikan bermanfaat bagi banyak orang. Betapa besar kasih